Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Dwi Putri Sri Rahayu, kedua Maharani Sopiani, tiga Emi Nuril Fathi, keempat Eka Febriana Makfiroh, kelima Ahid Pandi Ramdhani, dan yang keenam Elina Amilatul Azmi. Next. Untuk segmen materi yang akan kami bahas ada perubahan kurikulum, pengelolaan pendidikan, pembaruan pendidikan, serta inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Dwi Putri. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Eka. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam semua bidang pembangunan, karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pada masa periode tertentu ditentukan oleh inovasi pendidikan yang relevan. Jika pendidikan tidak mengikuti perubahan yang terjadi pada masa tertentu, maka pendidikan akan selalu ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, pendidikan harus selalu dibarui atau dilakukan inovasi. Yang pertama adalah perubahan kurikulum. Kurikulum 1968. Kurikulum pada Orde Lama masih dalam mencari bentuk yang khas nasional. Sejak merdeka hingga ditetapkan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang pendidikan di sekolah, pendidikan kita masih berada pada tahap penyempurnaan kurikulum masa penjajahan. Sejarah pendidikan mencatat bahwa pada era Orde Lama tahun 1950 sampai 1965, materi pelajaran yang utama adalah 7 bahan pokok, indoktrinas. Kurikulum secara keseluruhan terus dibenahi sehingga lahirlah kurikulum pertama dalam sistem pendidikan di negara Republik Indonesia ini, dikenal dengan kurikulum terurai, karena mata pelajarannya banyak tetapi satu sama lain terpisah-pisah. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976, dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian Kepala Perwakilan telah mampu, diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975. Ciri-ciri khusus kurikulum 1975 yang pertama menganut pendekatan yang berorientasi tujuan, yang kedua menganut pendekatan integratif, yang ketiga pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum ini bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan dan pendidikan agama. Yang keempat menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu yang tersedia. Yang kelima, mengharuskan guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran PPSI. Yang keenam, organisasi pelajaran meliputi bidang-bidang studi, agama, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, kesenian, olahraga dan kesehatan, keterampilan, di samping moral Pancasila. Selanjutnya, pendekatan dalam strategi pembelajaran memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen-komponen tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. Dan selanjutnya, sistem evaluasi dilakukan penilaian kepada murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran terkecil, dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran. Prinsip-prinsip kurikulum 1975. Yang pertama ada prinsip fleksibilitas program, yang kedua prinsip efisiensi dan efektivitas, yang ketiga prinsip berorientasi pada tujuan, yang keempat prinsip pendidikan seumur hidup. Kurikulum 1984.
Perbaikan kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461-U-1983 tanggal 23 Oktober 1983. Pembenahan ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Karakteristik 1984 adalah yang pertama, landasan pengembangan. Nilai dasar basic value sebagai landasan pengembangan kurikulum ini adalah Pancasila dan UUD 1945. Fakta empiris dapat dicari dari sumber ketentuan yang berlaku, GPHN, hasil penelitian dan pengembangan, dan hasil penilaian kurikulum. Segi teoritis berarti pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan adanya perkembangan teori-teori ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, prinsip pengembangan. Prinsip relevansi mengacu pada upaya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak dan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Pendekatan pengembangan mengharuskan adanya penilaian kurikulum perlu dilakukan secara terus-menerus. Perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi berjalan dan berubah. Pengembangan kurikulum mendasarkan diri pada suatu prinsip keluasan, mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Guna tercapai tujuan secara tepat digunakan prinsip efektivitas. Yang ketiga, kegiatan kurikulum. Ada 3 bentuk kegiatan kurikuler, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan struktur program. Kegiatan kokurikuler di luar struktur program. Kegiatan ekstrakurikuler terutama ditujukan untuk keperluan pembinaan, bakat, dan prestasi siswa. Lalu yang kelima, pendekatan dalam proses belajar mengajar adalah pendekatan keterampilan proses yang diwujudkan dalam bentuk cara belajar siswa aktif. Sistem penilaian. Pada dasarnya, sistem penilaian dalam kurikulum 1984 bukan hanya menitik beratkan pada penilaian hasil belajar, tetapi diterapkan juga penilaian pada proses belajar. Lalu ada sistem kredit. Dalam kurikulum SLTA seperti SMA diterapkan sistem kredit. Yang dimaksud dengan kredit adalah ukuran satuan atau satuan belajar siswa yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tatap muka dan pekerjaan rumah per minggu tiap semester. Dan selanjutnya kurikulum 1994. Untuk memperbaiki mutu pendidikan selama pemerintah Orde Baru, antara lain dilaksanakan berbagai upaya perbaikan kurikulum. Dimulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994 yang disempurnakan, disederhanakan, dan disesuaikan. Semua itu memiliki ciri-ciri dan pendekatan yang berbeda. Ciri-ciri yang membedakan kurikulum 1994 dengan kurikulum sebelumnya ada pada pelaksanaan tentang pendidikan dasar 9 tahun, memberlakukan kurikulum muatan lokal, serta menyempurnakan 3 kemampuan dasar, yaitu membaca, menulis, dan menghitung, atau 3M yang fungsional. Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dasar juga dikembangkan kurikulum muatan lokal yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0412-U-1987, tanggal 11 Juli 1987. Pelaksanaannya dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 173-C-Kep-U-1987 tanggal 7 Oktober 1987. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dinyatakan kurikulum muatan lokal ialah suatu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan pola kehidupan serta kebutuhan pembangunan yang wajib dipelajari murid di daerah tersebut. Tujuan kurikulum muatan lokal antara lain untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima di sekolah dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, sehingga peserta didik terbiasa berpikir kritis dan analitis, untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, untuk menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan peserta didik, dan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maharani. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Dwi Putri. Selanjutnya yaitu ada kurikulum suplemen.
Kurikulum yang berlaku tahun 1994 mendapat tanggapan, kritik, dan saran dari para praktisi, pakar, ahli, serta masyarakat. Dengan pertimbangan hal tersebut telah dilakukan evaluasi, pengkajian dokumen, dan pelaksanaan kurikuler sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum, dan kemudian melanjutkan dengan penyesuaian kurikulum sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan kebutuhan pembangunan nasional dan IPTEK, serta kritik dan saran dari para praktisi, pakar, ahli, dan masyarakat. Hasil penyesuaian yang diperoleh adalah suplemen GBPP Kurikulum 1994, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GBPP Kurikulum tahun 1994. Suplemen tersebut mencakup semua mata pelajaran untuk satuan pendidikan, dari tingkat SD, SLTP, SMU, yang dimulai diimplementasikan pada awal tahun pelajaran 1999-2000. Tujuan penyempurnaan atau penyesuaian GBPP dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa dan strategi. Untuk mengkaji seberapa jauh GBPP mengandung masalah-masalah yang berkenaan dengan pengorganisasian isi dan pengalaman belajar. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan mengadakan serangkaian kegiatan untuk mengkaji GBPP. Pengkajian kurikulum ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah pada waktu tanpa langsung mengganti kurikulum dengan kurikulum yang baru. Secara prinsip, kurikulum yang digunakan masih kurikulum yang sebelumnya. Tetapi, dalam penerapannya, kurikulum tersebut dikaji lagi untuk penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada kurikulum berbasis komputer. Kompetensi yaitu kemampuan yang perlu dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilihat dari kognitif atau pengetahuan, psikomotor, keterampilan, dan afektif atau sikap. Pengetahuan dapat dilihat dari fakta, konsep materi yang bersifat informatif, sedangkan keterampilan ditinjau secara akademik, sosial, dan faksional. Kemudian sikap dapat diukur dari nilai yang dan norma yang ada. Yang menjadi sasaran utama dari kurikulum ini adalah di mana pembelajaran bukan hanya sekedar tahu atau know, tetapi juga untuk mampu berbuat tudu, mampu membangun jati diri atau tubi, serta mampu menjadi warga masyarakat yang hidup dalam kebersamaan yang damai, atau to be fight together. Keberhasilan PBM dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh siswa, bukan habisnya materi. PBM berlangsung dengan pola pengembangan yang didasarkan atas keberagaman karakteristik siswa, yaitu meliputi potensi, kemampuan, kecepatan belajar, dan minat. Siswa diperlukan sebagai bibit yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Penilaian bersifat autentik. Untuk melihat sejauh mana setiap individu kembang, artinya kemampuan belajar anak didik dilihat dari perkembangan melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh saat ini dengan sebelumnya. Next. Next to it. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2006. Itu disebut juga dengan KTSP. Perkembangan kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah. Dalam pendidikan masa kini, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP dimaknai sebagai kurikulum yang operasional, yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan tertantang untuk menerjemahkan standar isi yang ditentukan oleh Depdiknas. Bahkan diharapkan sekolah mampu mengembangkan lebih jauh standar isi tersebut. Meskipun sekolah diberi kelonggaran untuk menyusun kurikulum, namun tetap harus memperhatikan rambu-rambu panduan KTSP yang disusun oleh BSNP.
agar selalu ada sinkronisasi antara isi dan masing-masing KTSP. Dalam praktiknya, peluang ini juga akan menghadapi kendala yang tidak ringan. Pertama, belum semua guru atau bahkan kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk menyusun kurikulum. Kedua, semua komite sekolah atau bahkan orang Depdiknas belum memahami tata cara penyusunan suatu kurikulum yang baik. Ketiga, kebingungan pelaksanaan dalam penerjemah KTSP. Sudah sering ditemukan ketidaklogisan KTSP. Terjadi karena seolah diberikan kebebasan untuk mengolaborasikan kurikulum inti yang dibuat Depdiknas, tetapi evaluasi nasional oleh pemerintah dengan melalui ujian nasional justru yang paling menentukan kelulusan siswa. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi yang sudah dimulai sejak 2004. Kurikulum ini lebih menekankan kepada penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang menuntut siswa dalam melakukan aktivitas belajar yang menggunakan 5M. Di samping itu, kurikulum 2013 lebih menyempurnakan perumusan kompetensi inti yang akan dituju dalam pembelajaran dalam satu kesatuan yang terpadu secara lebih nyata. Next. Submateri kedua yaitu tentang pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada pembaruan pengelolaan pendidikan secara eksplisit dicantumkan pada Undang-Undang Pokok Pendidikan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN. Pengelolaan konsep pendidikan nasional atau Diknas direalisasikan melalui kurikulum. Kurikulum terbaru saat ini adalah kurikulum 2013. Berikut ini sebagai usaha pembaruan kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, 2004, dan 2006 atau KTSP. Next. Adapun pengelolaan itu meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan. Pembaruan pendidik terlihat antara lain pada peningkatan kualifikasinya. Saat ini pendidik yang berstatus guru atau dosen harus dikeluarkan pendidikan tinggi. Untuk menjadi guru di SD minimal harus memiliki kualifikasi S1 PGSD. Dengan pembaruan seperti ini, maka untuk mengajar di SLTP minimal S1, di SLTA tentu harus S1, dan untuk menjadi dosen syarat minimalnya harus kualifikasi S2. Tenaga kependidikan non-guru seperti petugas atau guru pembimbing terus diusahakan pengadaan dan pengangkatannya agar yang telah bertugas di sekolah semakin bertambah jumlahnya. Hal tersebut merupakan bentuk pembaruan kuantitatif. Tenaga non-guru lain seperti pustakawan mendapat pembaruan pula, misalnya keprofesionalan tenaga tersebut. Bila dahulu dapat dikelola oleh guru, tenaga tata usaha dan siswa, maka sekarang sudah mulai ditangani oleh tenaga khusus tentang kepustakaan ini. Dengan kemajuan iptek yang pesat, tenaga teknis diperlukan pula. Untuk masa yang akan datang, kebutuhan akan tenaga lainnya seperti pada para medis sekolah, laboratorium, ahli media, pendidikan semakin dirasakan. Selanjutnya yaitu meliputi dana. Kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan kelihatannya semakin meningkat karena biaya pendidikan semakin mahal. Keadaan seperti ini logis saja karena pembaruan-pembaruan yang dilakukan butuh dana baru atau tambahan terhadap alokasi dana sebelumnya. Hal ini berkaitan pula dengan nilai mata uang. Tingkat inflasi yang semakin tinggi memerlukan penyesuaian di bidang pendanaan tersebut. Adapun yaitu selanjutnya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikannya. Semua berstatus swasta. Kemudian ada yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Pendidikan non-formal yang dikelola oleh masyarakat atau di bawah pengawasan pemerintah maju pesat pula dengan sifatnya yang tidak terikat pada kurikulum seperti pada pendidikan formal. Pendidikan non-formal ini berkembang pesat baik jenis maupun kualitasnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emin Nuril.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Maharani. Pembaruan pendidikan. Next. SD Pamong. Proyek ini merupakan pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan Innotech, lembaga yang didirikan oleh Badan Kerjasama Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara di kalangan Organisasi Menteri Pendidikan Negara-Negara Asia Tenggara atau Southeast Asian Ministers Education Organization atau SAMEO. Proyek ini dikenal dengan istilah IMPACT, Instruction of Management by Parent, Community, and Teachers. Pamong merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Tujuan Pamong yaitu 1. Membantu anak-anak yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti pendidikan sekolah atau membantu siswa yang drop out. 2. Membantu anak-anak yang tidak mau terikat oleh tempat dan waktu dalam belajar. 3. Mengurangi penggunaan tenaga guru sehingga rasio guru terhadap murid dapat menjadi 1:200 pada SD biasa, 1:40 atau 1:50. 4. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar dengan pembiayaan yang sedikit dapat ditampung sebanyak mungkin siswa. Dengan kata lain, tujuan proyek Pamong untuk menentukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia. Jadi dengan sistem Pamong ini, anak-anak atau siswa dapat belajar sendiri dengan bimbingan tutor atau anggota masyarakat serta bimbingan orang tua. SD kecil, realisasi dari UU Wajib Belajar dan Pemerataan Pendidikan Anak-anak usia 7-12 tahun. Terutama bagi daerah-daerah terpencil, pemerintah telah melaksanakan SD kecil dan sistem guru kunjung. SD kecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kelas yang ada sedikit atau kecil dari SD biasa. Biasanya 3 kelas. 2. Jumlah murid lebih kecil, 20 atau 30 orang. 3. Jumlah guru lebih sedikit atau lebih kecil dari guru SD biasa. 3 orang termasuk kepala sekolah. 4. Pendekatan belajar meliputi belajar sendiri, yaitu mempelajari modul, belajar kelompok, klasikal. 5. Kurikulum SD kecil sama dengan SD biasa. 6. Pelaksanaan SD kecil sudah ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur 120 buah, dan akhir pelita 5 direncanakan SD kecil sudah mencapai 174 buah. 7. Murid yang pandai dijadikan tutor untuk mengajar murid-murid lain. Next, SMP terbuka. SMP terbuka atau SMPT adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Adapun latar belakang berdirinya SMP terbuka sebagai berikut. 1. Kekurangan fasilitas pendidikan dan tempat belajar. 2. Tenaga pendidikan yang tidak cukup. 3. Memperluas kesempatan belajar dalam rangka pemerataan pendidikan. 4. Menanggulangi anak terlantar bagi anak yang tidak diterima di SMP negeri. Ciri-ciri dari SMP terbuka yaitu 1. Terbuka bagi siswa tanpa pembatasan umur dan tanpa syarat-syarat akademik. 2. Terbuka dalam memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal. 3. Terbuka dalam proses belajar mengajar. 4. Terbuka dalam keluar masuk kelas atau sekolah sesuai dengan waktu yang tersedia oleh siswa. 5. Terbuka dalam pengelolaan sekolah. Evaluasi kemajuan belajar dilakukan secara teratur dan harus diikuti oleh setiap siswa. Rapor siswa disampaikan setiap semester pada orang tua atau walinya. Di samping itu, siswa diwajibkan mengikuti UAN yang diadakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Pada mulanya, proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. Selain itu, secara umum, kerangka sistem pendidikan ini digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 0172 Tahun 1974. Sistem sekolah pembangunan disebarluaskan ke seluruh Indonesia pada 1974. Tampaknya konsepsi ini masih perlu dikembangkan melalui proses penelitian dan percobaan yang dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, disusun Master Design, pembaruan pendidikan melalui PSPP, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 041 Tahun 1974 tentang landasan, tujuan, strategi, proses, dan tata kerja pembaruan pendidikan.
PPSP adalah salah satu proyek dalam rangka program pendidikan yang ditugaskan untuk mengembangkan satu sistem pendidikan dasar dan menengah atau Surat Keputusan Menteri Nomor 0141 Tahun 1974 yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan individu yang mewujudkan melalui proses pendidikan yang sesuai, merupakan dasar bagi pendidikan seumur hidup, efisien dan realistis sesuai dengan tingkat kemampuan pembiayaan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sesuai dengan tugas yang diemban itu, maka Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan atau BP3K memilih modul sebagai satu sistem penyampaian pada 8 memecahkan pemerataan pendidikan, karena modul memungkinkan murid belajar sendiri tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Modul mempunyai potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Modul mempunyai potensi untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Modul mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan fasilitas dia belajar. Semua itu dapat dilihat dari tujuan pengajaran dengan menggunakan modul, yaitu 1. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2. Menjadikan siswa aktif dalam belajar. 3. Siswa dapat bekerja sendiri, baik dibantu oleh guru maupun tidak. 4. Siswa dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. 5. Siswa dapat mengetahui hasil pelajaran secara berkelanjutan. Modul sebagai suatu sistem penyampaian merupakan suatu unit kecil program penyampaian yang dapat dipelajari oleh murid. Murid harus menguasai suatu unit bahan pelajaran sebelum mereka beralih ke unit berikutnya. Prinsip pengajaran modul. Ada 4 prinsip yang perlu mendapat perhatian, yaitu A. Keaktifan siswa. B. Perbedaan individu siswa. C. Siswa harus memecahkan masalah atau problem solving. Dan D. Continuous progress. Komponen modul. Modul terdiri dari komponen-komponen A. Petunjuk guru. B. Lembaran kerja siswa. C. Lembaran kegiatan siswa. D. Kunci lembaran kerja. E. Lembaran tes. F. Kunci jawaban tes. Sejak tahun ajaran 1979, komponen modul berubah menjadi petunjuk guru, di belakangnya dilampirkan kunci jawaban tes, petunjuk siswa, lembar kegiatan siswa, jawaban tugas, dan lembaran tes. Peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai berikut. 1. Memberikan penjelasan kepada para siswa mengenai modul itu sebelum mereka mulai mengerjakannya. 2. Mengawasi kegiatan belajar siswa selama pelajaran berlangsung. 3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa sesuai dengan perbedaan masing-masing siswa. 4. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Febriana. Baik, selanjutnya ada Universitas Terbuka atau UT, merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,2% dihitung dari populasi penduduk umur 19 sampai 24 tahun. Pada akhir Repelita 4, di samping itu juga untuk meningkatkan mutu lulusan melalui pengontrolan kualitas bahan belajar yang disajikan dalam bentuk modul belajar. Dalam sistem belajar terbuka ini, mahasiswa dituntut lebih banyak berinisiatif untuk belajar mandiri dan berkelompok. Adapun tujuan dan sasaran yaitu sebagai suatu institusi pendidikan tinggi, UT bertujuan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan cara yang lebih terbuka, yaitu melalui sistem belajar jarak jauh atau SBJJ. Pelayanan pendidikan oleh UT akan diselenggarakan melalui penggunaan paket modal belajar sehingga dapat mencapai sasaran mahasiswa dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pelayanan di perguruan tinggi biasa. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,25% dari kelompok umur pendidikan tinggi pada akhir Pelita 4 diharapkan akan dapat tercapai. Gagasan pemerintah untuk menyelenggarakan UT didasarkan kepada keinginan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan dan perguruan tinggi serta tenaga-tenaga dalam bidang lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Keinginan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi melalui sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi biasa atau konvensional, karena terikat pada pertemuan tatap muka dalam ruangan belajar yang terbatas jumlahnya dan tenaga pengajar yang sulit didapat.
Oleh karena itu, UT menggunakan cara yang lebih terbuka, yaitu mengutamakan penerapan sistem belajar jarak jauh atau SBJJ. Selanjutnya ada sekolah unggul. Sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau output pendidikannya. Masukan diseleksi secara ketat, sarana dilengkapi, lingkungan belajarnya mendukung, guru dan tenaga kependidikan terpilih, kurikulum dipercaya, waktu belajar lebih panjang, proses belajar dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai nilai plus dengan tambahan kurikulum di luar kurikulum nasional. Ada program pembinaan kemampuan kepemimpinan berada dalam sistem pendidikan nasional, menjadi pusat keunggulan atau Agent of Excellence, Departemen P dan K tahun 1993. Sekolah unggul menjadi topik yang hangat karena menjadi kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencari jalan pintas dalam mempersiapkan penyediaan tenaga yang andal yang mempunyai kemampuan bersaing yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ide sekolah ini merupakan antitesis dari pendidikan dewasa ini yang bersifat massal cenderung memberikan perlakuan yang standar atau rata-rata kepada semua peserta didik sehingga kurang memperhatikan perbedaan antara individu peserta didik dalam kecerdasan, kecakapan, minat, dan bakatnya. Karakteristik dari sekolah unggul yaitu yang pertama, layanan khusus akan diberikan dengan lebih intensif dan ekstensif kepada 5% anak-anak gifted karena anak-anak tersebut mengalami underachievement. Yang kedua, anak-anak gifted tersebut merupakan aset bangsa yang mampu merespons tantangan persaingan global. Next. Selanjutnya, namun berikut ini dicoba disajikan gambaran umum mengenai pesantren sebagai hasil temuan lapangan yang sejauh mungkin dapat menampung semua pesantren. Makin abstrak suatu rumusan, makin banyak pesantren yang dapat ditampung. Sebaliknya, makin konkret suatu rumusan, makin sedikit pesantren yang dapat ditampungnya. Arti dari pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian secara tradisional dalam batasan ini menunjukkan bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun, 300 sampai 4.000 tahun yang lalu dan telah menjadi beban sebagian besar umat Islam Indonesia, yang merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan hidup umat, secara bukan tradisional dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian. Tujuan dari pesantren yaitu menciptakan dan mengembangkan kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi Rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam, dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat atau izul Islam wal muslimin, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pembangunan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian Muslim, bukan sekedar Muslim. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Akhid Pandi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Masyarakat pesantren merupakan komunitas tersendiri di mana kiai, ustadz, santri, dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu kampus, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya sendiri yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat umum yang mengitarinya. Ia merupakan suatu keluarga besar di bawah asuhan seorang kiai dan ulama, dibantu oleh beberapa kiai dan ustadz. Dalam dunia pesantren, santri mempunyai dua orang tua, yakni ibu bapak yang melahirkan dan kiai yang mengasuhnya. Ia juga mempunyai dua saudara, yaitu saudara sesusun dan saudara seperguruan, sesama santri. Unsur-unsur pesantren.
Unsur-unsur pesantren 1. Pelaku terdiri dari kiai, ustadz, santri, dan pengurus. Yang kedua, sarana perangkat kelas seperti masjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, gedung sekolah, tanah untuk berbagai keperluan kependidikan, atau gedung-gedung lain untuk keperluan-keperluan perpustakaan, aula, kantor pengurus pesantren, kantor organisasi santri, keamanan koperasi, perbengkelan, jahit menjahit, keterampilan-keterampilan lainnya. Dan yang ketiga, sarana perangkat lunak seperti tujuan, kurikulum, sumber belajar, yaitu kitab-kitab, buku-buku, dan sumber belajar lainnya. Cara belajar mengajar seperti bandungan, sorangan, balaghah, dan menghafal, dan evaluasi belajar mengajar. Fungsi pesantren. Ternyata pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi. Dan pendidikan formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf yang hidup antara abad ke-7 sampai 13 Masehi. Kitab-kitab yang dipelajari meliputi tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah, dan tajwid, mantik, dan akhlak. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat Muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Sebagai lembaga penyiar agama, masjid pesantren juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah bagi masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majelis taklim atau pengajian, diskusi-diskusi keagamaan, dan sebagainya oleh masyarakat umum. Next. Materi keempat yaitu inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Next. Belajar tuntas. Pengertian. Belajar tuntas adalah suatu cara dalam proses belajar yang menuntut siswa untuk menguasai materi pelajaran secara tuntas dengan hasil yang memuaskan dengan sesuai kemampuan siswa. Tujuan. Belajar tuntas bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk mencapai angka tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran secara tuntas. Karakteristik. 1. Siswa belajar secara individu. 2. Siswa belajar dengan kecepatan masing-masing. 3. Setiap pokok bahasan diakhiri dengan tes. Yang keempat, hasil tes langsung diketahui oleh siswa. Yang kelima, tidak mengenal adanya tinggal kelas atau berkelanjutan. Penerapan. 1. Siswa mempelajari kegiatan belajar. 2. Siswa mengerjakan lembar kerja dan mencocokkannya dengan kunci jawaban yang tersedia. Yang ketiga, siswa mengerjakan tes dan hasil tersebut menentukan apakah siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya atau tidak. Peran guru. 1. Memberikan pengarahan mengenalkan teknik belajar dengan sistem modul. 2. Memberikan penjelasan apabila anak menemui kesulitan. Peran siswa sebagai berikut. 1. Mengerjakan tugasnya masing-masing secara individu. Yang kedua, itu melaksanakan tes setiap akhir kegiatan. Next. Cara belajar siswa aktif atau CBSA adalah suatu cara berusaha mempertinggi atau mengoptimalisasikan kegiatan siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, CBSA menuntut kesan belajar siswa yang optimal, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal pula. Tujuan. Cara belajar siswa aktif bertujuan agar siswa aktif dalam proses belajar, sehingga mampu untuk mengubah perilaku atau tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Karakteristik. 1. Situasi kelas menantang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas
tetapi terkendali. Yang kedua, guru tidak mendominasi pembicaraan tetapi lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, guru menyediakan dan menugaskan sumber belajar bagi siswa. Bisa sumber tertulis atau sumber manusia. Yang keempat, kegiatan belajar siswa bervariasi dan kegiatannya dilakukan secara kelompok dalam bentuk diskusi, dan ada pula kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh masing-masing siswa secara mandiri. Yang terakhir yaitu hubungan guru dan siswa mencerminkan hubungan manusiawi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Elina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi Mas Ahid. Yang selanjutnya itu penerapan. Yang pertama, guru merumuskan tujuan pengajaran seperti merumuskan TUK dan TIK. 2. Keaktifan siswa dalam proses belajar hendaknya mendapat nilai yang memadai sehingga memberi respon bagi siswa untuk aktif dalam proses belajar. 3. Siswa melakukan tanya jawab, diskusi, dramatisasi, dan sebagainya dalam proses belajar. 4. Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan susunan yang mati, tapi sewaktu-waktu dapat diubah dengan kebutuhan siswa. Belajar tidak hanya dilihat dan diukur dari segi hasil yang dicapai siswa, tetapi juga dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan siswa. 6. Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan, baik yang diajukan kepada guru maupun kepada siswa lainnya dalam pemecahan masalah belajar. 7. Guru senantiasa menghargai pendapat siswa terlepas dan benar atau malah dan tidak diperkenankan membunuh atau mengurangi atau menekan pendapat siswa di depan siswa lainnya. Peranan guru dan siswa. Peranan guru sebagai berikut. 1. Mendorong, membina gairah belajar dan partisipasi siswa secara aktif. 2. Tidak mendominasi kegiatan proses belajar siswa. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan keadaan masing-masing. 4. Menggunakan berbagai jenis metode dan teknik mengajar semua pendekatan multimedia. Peranan siswa sebagai berikut. 1. Kegiatan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan proses dan kelanjutan belajar. 2. Menampilkan berbagai usaha atau kreativitas belajar sampai mencapai keberhasilan. 3. Keleluasaan melakukan sesuatu hal tersebut di atas tanpa tekanan pihak lain atau kemandirian belajar. Tiga, keterampilan proses. Keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada bagaimana siswa belajar dan apa yang ia pelajari. Pada dasarnya, keterampilan proses sama dengan CPSA karena dalam pelaksanaan menuntut siswa agar aktif. Namun ditekankan pada proses berpikir sendiri dengan keterampilan masing-masing siswa. Yang paling penting, bagaimana proses untuk mencapai tujuan itu dilakukan oleh siswa terlepas dari hasil yang diperoleh. Tujuan keterampilan proses yaitu memberikan keterampilan praktis yang akan dihadapi setiap orang dalam kehidupan, sekaligus untuk mengembangkan pemahamannya tentang konsep yang dipelajari. Karakteristik dari keterampilan proses yaitu 1. Mengajak para guru serta pembina pendidikan untuk turut aktif dalam mengembangkan CPSA. 2. Mendorong siswa untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah yang dirasakan bersama dalam rangka mengembangkan CPSA. 3. Menyiapkan situasi yang menggiring siswa untuk bertanya, mengamati, bereksperimen, serta menemukan fakta dan konsep sendiri. Penerapannya 1. Siswa aktif melakukan observasi untuk meneliti suatu permasalahan. 2. Siswa merencanakan penelitian guna memperoleh fakta yang valid. 3. Siswa berusaha mencari hubungan sebab akibat pada hasil penelitiannya. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut, diharapkan siswa akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta dapat menunjukkan pengembangan sikap dan nilai yang dituntut.
Peranan guru dan siswa dalam karakteristik. Saran keterampilan. 1. Peranan guru sebagai berikut, yaitu menyusun tujuan pengajaran, khususnya merencanakan dan merumuskan tujuan instruksional khusus. 2. Memberikan pengaturan waktu yang dibutuhkan, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar sesuai dengan tujuan. 3. Pengaturan ruang belajar atau kelas, seperti jumlah siswa di dalam kelas tiap kelompok, komposisi siswa dalam kelompok atau siswa pandai dengan siswa kurang pandai, dan pria dengan wanita. 4. Pengaturan siswa dalam belajar. Peranan siswa sebagai berikut yaitu 1. Membantu sesama teman atau kelompok di dalam memecahkan suatu permasalahan. 2. Saling memberikan informasi yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. 3. Berperan aktif dalam berbagai diskusi dan sebagainya. 4. Berpikir kritis serta tanggap dalam berbagai permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.